Saya Michael Jopandro Putra Ferdinand akan menjelaskan materi yaitu dari buku Lab Pengantar Aplikasi Komputer, yaitu latihan mandiri 1. Daftar nilai mahasiswa tahun 2014 sampai 2015 Universitas Antah Berantah. Kita akan mencari NIM dari mahasiswa. Kita akan menggunakan sama dengan Meet. Terus kita klik saja kolom kode sebagai kolom acuan. Nah, di sini tertera untuk mencari NIM itu isi NIM dari 4 karakter kode diambil mulai digit keempat. Kita klik kolom acuan, lalu kita klik koma, angka 4, koma lagi angka 4, tutup kurung dan kita enter saja. Selanjutnya kita akan mencari angkatan. Di sini tertera isi angkatan dengan 2 karakter terakhir dari kode. 2 karakter dari kode. Kita menggunakan rumus sama dengan right. Kita tekan saja kolom kode sebagai kolom acuan. Klik jika sudah menemukan, kita pakai yang tertera di sini yaitu koma 2. Tutup kurung lalu kita enter saja. Nanti muncul kode angkatan. Lalu kita akan mencari jurusan. Jurusan itu diambil dari 2 karakter awal dari kode. Dengan rumus yang kita gunakan sama dengan if lab. Kita klik kolom sebagai kolom acuan yang kita cari. Terus kita gunakan koma 2, tutup kurung sama dengan tanda petik AK. AK kita mendapat dari kolom yang tertera pada tabel di buku. Kita masukkan kode AK, tanda kutip, koma, tanda kutip. Kita masukkan juga jurusan yang ada di buku. Jurusan yang kita masukkan yaitu AK dengan sesuai AK ini yaitu jurusannya akuntansi. Lalu tanda petik lagi, kita komain, kita mencari if left lagi, klik kolom kode sebagai kolom acuan, koma 2 sesuai yang ada di buku, tutup kurung sama dengan tanda petik mn, tanda petik mn itu kita juga dapat dari kolom kode, koma tanda petik kita masukkan manajemen yaitu jurusannya, tanda petik koma kita cari lagi if left, kita klik kolom kode sebagai acuan, kita masukkan lagi kode TI yaitu teknik informatika. Lagi kita mencari dengan rumus if left, kita klik kolom kode sebagai acuan, kita cari lagi SI pada buku yang tertera, kita masukkan. Setelah kita masukkan kode, kita masukkan lagi jurusan yang tertera yaitu sastra. Setelah sampai itu kita tanda petik lalu kita tutup kurung sebanyak 4 kali. Lalu kita akan menemukan hasilnya. Sekarang kita akan mencari nilai huruf. Nilai huruf kita akan mendapati dari hasil yang sudah kita cari tadi yaitu nilai akhir. Kita di sini bakal menggunakan rumus sama dengan if atau jika kolom acuan lebih besar dari 76 maka hasilnya A. Jika kolom acuan lebih besar dari 71 maka nilainya B. Jika kolom acuan lebih besar daripada 60 maka hasilnya C. Jika kolom acuan lebih besar dari
51 maka hasilnya D. Jika lebih kecil dari 51 maka hasilnya E. Sekarang saya akan menjelaskan keterangan. Keterangan ini kita bakal menggunakan nilai akhir sebagai data acuan. Kita menggunakan rumus sama dengan if atau jika. Jika nilai lebih besar dari 70 maka hasilnya lulus. Jika lebih kecil maka hasilnya remedi. Jika sudah menggunakan rumus yang tertera, lalu enter saja. Enter dan lalu keluar hasil yang kita inginkan. Jika hasil sudah keluar, cukup kita tarik kolom ke bawah, maka seluruh hasil keluar. Sekian latihan mandiri 1 dari saya. Jika ada kurang mohon maaf. Latihan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Asik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Atta Heri Akbar dengan NIM A0C02410-112 akan menjelaskan tugas mandiri lab komputer, yakni latihan mandiri 2 dari buku ini. Pertama, di buku meminta isilah fit barang dan harga sesuai dengan tabel di bawah. Tabelnya di bawah. Rumusnya kita menggunakan rumus lookup. Habis itu klik kolom barang sebagai acuan, lalu koma ini relatif ya, beda laptop, beda, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Setelah itu blok kode barang dan harga yang ada di bawah. Setelah itu kunci dengan absolute atau F4 dari kolom yang sudah di blok tadi. Setelah itu koma atau titik koma 2. Setelah itu enter. Baik, setelah itu kita lanjut ke kolom harga. Di sini diminta isi fit total dengan harga X, harga dikali volume. Untuk kolom harga kita masih menggunakan rumus yang sama seperti rumus yang tadi, yakni untuk kolom barang yakni lookup. Jadi bisa ditulis sama dengan lookup dalam kurung kode acuannya itu yakni B4. Setelah itu blok kode barang dan harga yang ada di bawah tadi. Setelah itu kunci dengan F4, lalu koma 3. Setelah itu tutup kurung, enter. Untuk uang muka di sini tertera di buku untuk fit uang muka. Jika barang berupa kemeja mendapatkan diskon 15%. Selain itu mendapatkan diskon 25%. Jadi kita bisa menggunakan rumus yakni if C4 atau barang sebagai kode acuan. Setelah itu sama dengan kemeja, sama dengan tanda petik dulu kemeja, tanda petik, koma, tanda petik lagi 15%. Kenapa kita 15%? Karena di buku tertera kalau jika kemeja diskonnya 15%. Setelah 15% tadi kita bisa taruh petik lagi, setelah itu koma, setelah itu petik lagi, setelah itu 25%, setelah itu petik, setelah itu enter. Kenapa kita kita menulis kemeja lagi? Di sini kan tadi sudah kita klik C4 yaitu barang sebagai kode acuan, karena di sini untuk memperjelas hasilnya, yakni bahwasanya kemeja itu mendapatkan diskon 15%. Selain kemeja bisa mendapatkan persen, yakni bisa mendapatkan diskon yakni 25%. Lanjut ke untuk potongan uang muka, kita bisa mencarinya dengan mengalihkan harga barang dengan potongannya.
yakni sama dengan D4 dikali G4. Setelah itu enter. Untuk kolom keterangan, jika kolom volume lebih besar dari 7, maka kita bisa letakkan tinggi. Gimana rumusnya? Baik, rumusnya bisa kita gunakan rumus if, sama dengan if klik kolom volume sebagai kode acuan kita tadi. Kan tadi saya bilang jika lebih besar dari 7 maka tinggi. Kita bisa menggunakan kita klik tombol lebih besar, kode lebih besar, lalu 7, karena 7 tadi sebagai acuan kita kan, jika lebih besar dari 7 dia tinggi. Jadi saya ulangi, sama dengan if tanda kurung E4 atau volume lebih besar, habis itu 7, koma, petik 2 tinggi, petik 2, karena jika lebih besar dari 7 nanti dia akan tertera di keterangan itu tinggi. Lanjut, koma, masih sama dengan rumus yang tadi, cuman jika dia lebih besar dari 5 maka dia sedang. Maka kita bisa klik lebih besar 5, koma, tanda petik 2 sedang. Setelah itu koma, karena rumusnya sudah jelas di sini, kita bisa langsung tulis saja petik 2 rendah, petik 2 tutup kurung, setelah itu enter. Baik, nampaknya kelihatan. Untuk jumlah keseluruhan kita bisa jumlahkan kolom volume dari paling atas sampai paling bawah dengan menggunakan rumus sum, sama dengan sum blok kolom volume yang dari atas sampai bawah, setelah itu tutup kurung, enter. Untuk kolom total sama. Untuk kolom total kita bisa menyeret hasil dari kolom volume, yakni dengan mengklik tanda yang di bawah pojok kanan sampai dia berubah sampai berubah tanda panah menjadi plus, setelah itu seret ke kanan. Oke, sekarang sudah. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari buku ini, materi 2, Mandiri 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gilang Anugrah Disabdio, NIM saya A0C0241014. Di sini saya akan menjelaskan tugas latihan mandiri 3. Mulai dari kolom tunjangan istri, tunjangan anak, gaji kotor, potongan, dan gaji bersih. Kita akan mulai dari tunjangan istri. Rumus untuk tunjangan istri yaitu sama dengan if, buka kurung, status sebagai kode acuan, sama dengan tanda petik K sebagai status yang sudah kawin, tanda petik titik koma gaji pokok kali 10% titik koma 0. Kenapa 0? Status yang tidak kawin. Selanjutnya kita akan lanjut ke kolom tunjangan anak. Rumus tunjangan anak yaitu sama dengan if, buka kurung, kolom jumlah anak menjadi kode acuan, lalu sama dengan 1 titik koma gaji pokok kali 1 kali 5%. Jika anaknya 2 yaitu gaji pokok kali 2 kali 5%. Begitupun seterusnya. Dan di akhir kita akan menambahkan titik koma 0, artinya yaitu untuk yang belum mempunyai anak. Rumus yang ketiga yaitu gaji kotor. Rumus gaji kotor di sini yaitu sama dengan gaji pokok tambah tunjangan istri tambah tunjangan anak. Oke, selanjutnya rumus yang keempat yaitu di sini ada potongan. Rumus potongan yaitu gaji kotor dikali 15%. Dan yang terakhir ada gaji bersih. Rumus gaji bersih yaitu gaji kotor dikurangi dengan potongan. Sekian untuk penjelasan mandiri 3. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latihan mandiri 4. Keterangannya di sini, jika meminjam lebih dari 14 hari
maka akan dikenakan denda 100 perak per hari. Dan jika kurang dari 14 hari, maka tidak akan dikenakan denda. Rumusnya itu di sini sama dengan if buka kurung lama pinjaman lebih besar dari 14 titik 2 buka kurung lama pinjaman kurang 14 kali 100% titik 2 titik koma 0. 0 di sini maksudnya untuk yang meminjam kurang dari 14 hari, maka tidak akan dikenakan denda. Halo, nama saya Wahyu Gunawan, NIM 0C0241017. Di sini saya akan menjelaskan rumus dari di Mandiri 5 ya, tentang daftar biaya uang kuliah semester ganjil tahun 2014 atau sampai tahun 15. Nah, kita lihat. Di sini sudah terisi nomor registrasi dan jumlah SKS. Yang lainnya kosong. Dan juga terdapat kode tabel kode jurusan ya. Di sini sebagai datanya. Oke. Pertama kita cari dulu kolom jurusan ya. Bagaimana mencari kolom jurusan? Kita gunakan rumus VLOOKUP atau vertical lookup dengan gabungan formula left. Ya, langsung saja. Sebentar kita lihat datanya dulu. Data tabel kode jurusan. Di situ terdapat kode untuk bagian kiri ada EK, HK, SP. EK untuk ekonomi, HK untuk hukum, SP untuk sosial politik, dan lain-lain. Terus kayak kita cari sekarang tabel jurusannya. Untuk cari jurusannya. Untuk mencari jurusan kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan gabungan left. Lalu buka kurung, kita klik tabel di nomor registrasi, kita klik salah satu untuk sebagai data acuannya. Lalu kita masukkan koma 2. Kenapa 2? Karena kodenya sampai 2 angka di paling kiri. Lalu tutup kurung, kita masukkan koma. Di sini kita menggunakan koma, bukan titik 2 koma, titik koma. Nah, kita masukkan koma, terus kita blok tabel kode jurusan, lalu kita kunci absolutkan menggunakan F4. Jika sudah muncul tanda dolar berarti sudah terkunci. Lalu kita koma. Di sini kita mencari jurusan, berarti di kode tabel jurusan bagian jurusan terdapat di kolom kedua. Jadi kita masukkan angka 2, lalu kita masukkan 0, lalu enter, maka muncullah jurusan sesuai dengan kode registrasinya. Untuk mencari biaya per SKS, rumusnya sama juga. Kita menggunakan VLOOKUP left kurung, kita klik nomor registrasi, kolom yang diregistrasi di selnya. Habis itu kita masukkan koma 2, banyak angkanya. Habis itu kurung, kita koma lagi, lalu kita blok tabel kode jurusan, lalu kita kunci menggunakan F4. Nah, setelah itu kita di sini kita mencari biaya per SKS. Kita masukkan angka 3 ya, karena di kode tabel jurusan biaya per SKS terdapat pada kolom ketiga. Setelah itu kita enterkan saja. Untuk mencari jumlah biaya,
kita cukup kalikan biaya per SKS dengan jumlah SKS-nya, yaitu kolom biaya per SKS dikali jumlah SKS. Kita menggunakan sama dengan D6 dikali itu menggunakan tanda bintang ya. Lalu kita klik E6, maka jumlah dari total biayanya akan muncul. Kalau sudah, kita seret semua ke bawah untuk mengcopy rumusnya. Itu untuk Mandiri 5. Saya akan lanjutkan lagi untuk Mandiri 6. Di Mandiri 6 kita akan mencari di bagian gaji ya, ada gaji potongan, ada gaji pokok, tunjangan, pajak, sosial, dan gaji bersih. Dan terdapat tabel untuk data dari tabelnya. Cari. Kita cari gaji pokok dulu. Untuk mencari gaji pokok, kita menggunakan HLOOKUP atau horizontal lookup. Kita gunakan bersama dengan HLOOKUP, buka kurung, lalu kita klik data acuannya pada tabel golongan. Di sini saya klik C3, lalu koma, blok tabel golongan gaji. Kita blok dari golongan kita blok dari 2A sampai dengan gaji dari 2D. Setelah itu kita kunci menggunakan F4. Setelah itu kita masukkan taruh koma, lalu masukkan angka 2. Angka 2 itu untuk baris kedua dari tabel golongan gaji. Lalu kita masukkan 0 dan tutup kurung, enter. Setelah itu kita cari tunjangan. Untuk tunjangan kita gunakan VLOOKUP. Langsung saja, tapi di sini kita ada gabungannya dengan rumus if. Langsung saja menggunakan VLOOKUP, buka kurung, klik data acuannya, yaitu di golongan. Setelah itu koma, kita blok tabel tunjangannya dari 2A sampai dengan uang 350.000 ini kita blok. Setelah itu kita tekan F4 untuk dikunci. Setelah dikunci, kita gabungkan dengan rumus if. Kita koma, if, buka kurung lagi, klik D3 nya, data acuan yaitu D3 yang di status menikah atau belum menikah. Setelah itu setelah diklik data acuannya, kita sama dengankan, kita taruh sama dengan tanda petik. Jika D3 di kolom status itu menikah, maka kita taruh angka 2. Angka 2 itu yang di tabel tunjangan ya, yang udah menikah. Uang yang ada di tunjangan di bagian kolom baris di nikah. Setelah itu koma lagi, kita masukkan if kita klik lagi D3 sebagai kolom acuannya, status nikah atau belum, lalu sama dengan tanda petik lagi jika kita masukkan belum sebagai data acuannya. Kalau belum, kita masukkan angka 3. Angka 3 itu apa? Sama kayak yang tadi. Angka 3 di sini yang ada di tabel tunjangan, yaitu statusnya belum nikah. Itu nanti yang akan muncul, tunjangan yang akan muncul jika udah menikah atau belum. Setelah itu kita klik enter aja.
kita sudah mendapatkan tunjangan ya. Nah, langsung kita masuk ke pajak. Untuk pajak di sini katanya besarnya pajak ditentukan berdasarkan golongan. Di sini untuk golongan A dikenakan pajak sebesar 5%, golongan B sebesar 8%, golongan C sebesar 11%, dan golongan D 15%. Nah, jadinya kita menggunakan rumus if ya. Kita masukkan saja langsung rumusnya if, buka kurung, kita klik ya golongan, yaitu C di kolom C sebagai data acuannya. Habis itu sama dengan tanda petik jika 2A, golongannya 2A, koma, habis itu kita kalikan gaji pokok, kita klik E3 di gaji pokok, lalu kita kali 5% sesuai dengan di buku perintahnya. Golongan 2A gajinya pajaknya sebesar 5%. Setelah itu koma, if lagi, buka kurung, kita klik lagi data acuannya di C di bagian golongan. Setelah itu sama dengan sesuai yang kita cari 2B. Setelah tanda petik kita masukkan koma lagi, gaji pokoknya kita kali sebesar 8%. Itu sudah kita. Habis itu kita masukkan if lagi, if, buka kurung, kita klik lagi data acuannya. Habis itu sama dengan tanda petik 2C, koma, kita klik lagi gaji pokoknya, kita kalikan dengan 11%. Setelah itu kita koma lagi, kita klik lagi gaji pokoknya, terus kita kali 15%, lalu kita enter saja. Berarti gaji pokok berarti pajak sudah kita dapatkan. Setelah itu kita ke sosial ya, potongan sosial. Di sini potongan sosial sebesar 20% dikenakan pada pegawai yang mempunyai gaji pokok lebih dari 1 juta atau mempunyai tunjangan lebih besar dari 200.000, tetapi pegawai yang dikenakan pajak lebih dari 11%, berapapun besarnya gaji dan tunjangannya yang diterimanya hanya akan dikenakan potongan sebesar 5.000. Dan untuk kolom sosial kita gunakan rumus if dan gabungan dengan formula OR ya. Sama dengan if, lalu kita klik kolom acuannya di bagian kolom golongan pada C. Setelah kita klik sama dengan tadi yang 2D sebesar berapa ya, 15% potongannya. Berarti setelah kita klik kolom acuannya, kita masukkan sama dengan tanda kutip, tanda petik 2D, tanda petik lagi, koma, kita masukkan 5.000 sesuai potongan sosialnya tadi 5.000. Setelah itu koma, kita masukkan lagi if, buka kurung, or, buka kurung lagi, kita masukkan, kita klik gaji pokok. Jika gaji pokoknya lebih besar daripada 1 juta, kita masukkan kita klik dulu gaji pokok, terus tanda lebih besar, terus kita masukkan 1 juta, koma, kita klik tunjangan F3 lebih besar daripada 200.000, maka kita masukkan lagi koma, potongannya besar 20.000. Berarti di sini jika gaji pokok lebih besar daripada 1 juta atau tunjangan lebih besar daripada 200.000, maka potongannya 20.000. Kita enter ya, maka nanti akan keluar hasilnya sesuai dengan
besaran potongan yang kita masukkan. Setelah itu kita masukkan gaji bersih. Untuk gaji bersih kita gunakan formula perkalian, kita masukkan formula tambah dan kurang. Di sini gaji bersih kita gunakan sama dengan gaji pokok E3 tambah tunjangan di F3, lalu kita kurangi besaran pajak yang didapatkan ya di G3, lalu kita kurangin potongan sosial, lalu kita masukkan, kita klik enter, maka gaji bersih akan kita dapatkan. Ya, mungkin segitu saja dari saya untuk Mandiri 6. Terima kasih.